Ya, judulnya Prabowo dan Ganjar ini duel atau duet. Kemarin sore, after office hour ya, beberapa hari lalu, PSI itu bertandang ke markasnya Projo, suatu organisasi relawan ya, Projo ini. Sedangkan PSI sendiri adalah partai politik. Jadi, partai politik dan organisasi relawan ini keduanya bertemu. Nah, sahabat, adalah fakta politik bahwa keduanya ini sama signifikan di kancah perpolitikan era Presiden Joko Widodo. Soal ini tidak terbantahkan sih. Delegasinya PSI itu dipimpin oleh Grace Natali. Ia adalah Wakil Ketua Dewan Pembina, Andi Budiman, Wakil Ketua Umum, dan Isyana Bagus Oka, pelaksana tugas dari Sekjen PSI. Sedangkan dari pihak Projo itu ada Mas Budi Ari Setiadi, beliau adalah Ketua Umum, dan yang juga baru diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kominfo, menggantikan yang korupsi kemarin ya, Joni Plate. Dan Mas Panel Barus, beliau adalah bendahara dari Projo yang juga merangkap sebagai Bapil Pres. Nah, ini di organisasi relawan ada Bapil Pres, Badan Pemenangan Pemilihan Presiden ya. Setelah hiruk pikuk pasca silaturahmi Pak Prabowo Subianto ke base campnya PSI, partai ini mengalami banyak serangan hoax bertubi-tubi. Sayangnya justru serangan hoax itu dari sesama kalangan nasionalis. Mungkin mereka ini yang disebut kaum yang lebih nasionalis dari kaum nasionalis yang eksis di negeri ini. Nasionalis pangkat 2 dah, atau pangkat 3 begitu ya. Pokoknya yang paling benar dan paling sejati itu nasionalismenya, katanya, atau klaimnya mereka. Sehingga merasa boleh menghakimi kaum nasionalis lainnya dengan cara seenak perutnya sendiri tentu. Seenak perutnya sendiri. Diskusi dengan teman-teman Projo itu begitu cair dan santai. Sama seperti saat Pak Prabowo Subianto dan tim Gerindranya itu bersilaturahmi ke base campnya PSI. Maklumlah ketiganya, yaitu PSI, Gerindra, dan Projo sama-sama sadar bahwa pertemuan itu adalah silaturahmi biasa saja. Tidak ada pembicaraan soal dukung-mendukung capres bagi Projo dan PSI. Keduanya sama-sama tegak lurus Jokowi. Kalau kita amati ya, saat ini yang sudah mencalonkan diri sebagai baca pres dan mendapat dukungan parpol masing-masing, itu adalah Pak Prabowo Subianto, Mas Anies Baswedan, dan Pak Ganjar Pranowo. Ini urutannya sesuai kronologis pencalonannya ya. Lalu apakah sudah pasti ketiga orang ini yang bakal ikut kontestasi nantinya? Ya belum tentu juga. Kan masih ada waktu sampai Oktober nanti. Siapa yang tahu bahwa nanti ada 4 kandidat, bisa lebih, bisa juga kurang, nggak tahu ya. Kan belum waktunya. Cawapresnya pun belum ada yang solid ya sampai saat ini ya, di Agustus 2023. Semua pihak masih melakukan apa yang disebut komunikasi politik atau bahkan masih melakukan manuver politik. Apapun itu bentuknya. Suasananya masih cair sekali, tapi yang heboh justru para pendukungnya. Sampai-sampai peluru-peluru fitnah, murahan, dan kabar bohong itu dilancarkan untuk mendiskreditkan salah satu kandidat. Ya, entahlah apa untungnya yang mereka peroleh dari fitnah-fitnah itu ya. Paling terasa hoax ke PSI ya pasca silaturahmi Prabowo. Ada-ada aja. Bahkan ada loh yang mengaku intelektual, tapi toh tergelincir juga untuk menyebarkan kabar bohong. Ya sayang sekali sih. Dan kasihan sekali sebetulnya mereka ini. Kok mau ya mendegradasikan dirinya serendah itu? Pak Prabowo dan Ganjar adalah all the president's men. Sama-sama orangnya Jokowi. Dan sama-sama Megawati's men. Pak Ganjar jelas satu partai dengan Ibu Megawati. Dan Pak Prabowo Subianto pun pernah jadi cawapresnya pasangan Megawati dalam Pilpres terdahulu. Jadi soal latar belakang dan referensi mereka pasti sudah dikaji secara mendalam. Dan ternyata lulus. Makanya dicawapreskan pada waktu itu untuk Ibu Megawati.
Percumalah untuk menjelekkan latar belakang mereka berdua, Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Maka cobalah mulai mengkaji apa saja yang mungkin dan bisa mereka berdua kerjakan. Apa saja program yang mereka janjikan dan tawarkan. Bagaimana paparan tentang gambaran masa depan bangsa dari mereka ini. Hal-hal seperti itu tentu lebih produktif. Sesama anak bangsa buat apa ribut? Pak Prabowo dan Mas Ganjar ini sudah lulus penyaringan oleh Jokowi dan juga oleh Megawati ya. Lagi pula berdua mereka ini belum tentu duel loh dalam Pilpres nanti. Siapa tahu malah duet. Iya, duet, bukan duel. Siapa yang tahu 2 bulan ke depan konstelasi politik terus bergerak. Sampai sekarang semua masih spekulatif. So, mari cari simpati dengan cara yang simpatik. Ingat ya, ada adagium yang bilang, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Demikian kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.